Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah memasuki materi terakhir dari pembahasan kita di manajemen budaya. Dan kali ini uh, materi kita akan membahas tentang peran dari diversity, keragaman, pengaruhnya terhadap sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi atau instansi. Kali ini kita akan mencoba untuk memahami sebuah artikel, kayak sebuah tulisan ilmiah dari hasil penelitian. Dan judul dari penelitian ini adalah The Impact of Workforce Diversity on Employee Performance. Dampak dari keragaman tenaga kerja atau keragaman SDM terhadap kinerja karyawan. Ya, kinerja karyawan itu hasil kerja karyawan. Oke, kita lihat dari abstrak dari penelitian ini. The workforce diversity, katanya di sini adalah keragaman tenaga kerja telah diidentifikasi sebagai salah satu kapabilitas strategik yang akan menambah value pada sebuah organisasi over the competition, ya, dalam persaingan mereka. Jadi kemudian tujuan dari studi ini, riset ini adalah untuk mengetahui atau untuk mempelajari dampak dari keragaman tenaga kerja dalam sebuah organisasi terhadap pengaruhnya terhadap kinerja karyawan di industri pakaian atau tekstil di Sri Lanka. Ada beberapa sejumlah faktor keragaman yang dapat berdampak pada kinerja karyawan, tapi dalam penelitian ini hanya mencakup beberapa bagian saja, yaitu mencakup most critical variables, mencakup variabel-variabel yang penting-penting saja, among all others, dari semua faktor yang ada, seperti diversity in age, keragaman usia dari karyawan, kemudian keragaman atau perbedaan background pendidikan, kemudian keragaman keyakinan atau agama, kemudian perbedaan dan keragaman pengalaman kerja, serta keragaman sikap karyawan terhadap pekerjaan of the employees, kerjaan karyawan, which were independent variable, yang menjadi variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini, dan kemudian hubungannya atau dampaknya terhadap kinerja karyawan dalam sebuah organisasi, which was a dependent variable, yang merupakan variabel terikat. Kita bicara penelitian di sini ya. Dalam studi ini, dalam penelitian ini abstraknya, the simple random sampling technique, ini teknik analisa datanya menggunakan simple random sampling, dan yang digunakan dengan mengumpulkan data dari 120 orang pegawai, atau dengan mendistribusikan 120 questionnaire to the production level employees pada karyawan-karyawan di level produksi atau di bagian produksi, in one of the garment factories, di sebuah pabrik tekstil di Sri Lanka. Kemudian dalam penelitian ini, untuk analisa datanya, mereka menggunakan teknik analisa regresi, dan setelah itu kesimpulannya atau hasilnya adalah bahwa adanya dampak yang positif dan signifikan dari keragaman usia, keragaman background pendidikan, keyakinan dan agama, keragaman pengalaman kerja, dan sikap terhadap tugas, dampaknya terhadap kinerja karyawan. Ini adalah
ringkasan atau abstrak dari penelitian ini. Dan kita lihat di sini, oke, ini adalah hipotesanya. Hipotesa dari penelitian ini bahwa ada pengaruh dari keragaman usia atau perbedaan usia karyawan terhadap kinerja karyawan secara keseluruhan. Kemudian hipotesa kedua, adanya pengaruh atau perbedaan dan keragaman background pendidikan, latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian adanya perbedaan keyakinan dan agama itu juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Serta kemudian keragaman pengalaman kerja berpengaruh pada kinerja karyawan, dan perbedaan dan keragaman sikap terhadap tugas dan pekerjaan juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan ini adalah hipotesa yang akan dijawab dalam penelitian ini. Oke, kita langsung lihat pada hasil temuan dan hasilnya. Oke, diskusinya. Oke, kita bisa lihat bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menginvestigasi dampak dari keragaman tenaga kerja atau keragaman karyawan, perbedaan karyawan terhadap kinerja karyawan tersebut. Oke, so di sini disebutkan bahwa dampak dari keragaman tenaga kerja diukur melalui perbedaan atau keragaman usia, perbedaan atau keragaman background pendidikan, keragaman keyakinan dan agama, keragaman pengalaman dalam bekerja, serta keragaman sikap terhadap pekerjaan. Sikap maksudnya di sini adalah rasa senang terhadap pekerjaan, rasa terikat dengan pekerjaan dan sebagainya. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisa regresi, katanya, it was revealed, diketahui bahwa there was a positive and significant impact. Ternyata ada dampak yang positif dan signifikan, adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari keragaman tenaga kerja terhadap kinerja tenaga kerja. Kinerja karyawan. Maksudnya begini, pengaruh positif dan signifikan. Signifikan ini adalah hitungan statistik. Positif maksudnya adalah semakin beragam, semakin banyak perbedaan di antara karyawan, maka semakin tinggi juga kinerja karyawan. Itu maksudnya positif. Jadi pengaruh positif, semakin beraneka ragam background dari karyawan, maka semakin tinggi hasil atau kinerja dari karyawan. Kemudian dijelaskan di sini bahwa the findings showed, hasil atau temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan antara keragaman atau perbedaan usia karyawan terhadap kinerja mereka. Positif dan signifikan berarti semakin bervariasinya usia dari karyawan itu, maka semakin tinggi juga kinerja dari karyawan. Ini berdasarkan penelitian ini. Kemudian, the finding of all this research work, hasil atau temuan dari research menyatakan bahwa the increasing age diversity, semakin bervariasinya usia karyawan, maka berhubungan positif atau berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan tadi. The result of the analysis, hasil dari analisis ini mengindikasikan bahwa adanya pengaruh atau hubungan yang signifikan dan positif antara background
pendidikan karyawan, semakin beragamnya atau berbedanya background pendidikan karyawan juga dengan pengaruhnya dengan kinerja karyawan. Jadi semakin bervariasi background pendidikan dari karyawan, maka semakin tinggi juga kinerja karyawan. Oke, ini berdasarkan dari penelitian ini. Previous research work by Odd Hyambo, ini penelitian yang lalu katanya dari Odd Hyambo dan juga dari El Said, had arrived at the same conclusion, menemukan konklusi atau kesimpulan yang sama yang menyatakan bahwa perbedaan latar belakang pendidikan dari karyawan itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Jadi hasil penelitian ini bersinergi atau sesuai dengan atau sama dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh online. Yet again, namun demikian, this previous finding, temuan dari ini, dua orang ini katanya, were proof, dibuktikan melalui hasil yang diperoleh dari penelitian yang sekarang ini katanya. Jadi adanya hasil penelitian lalu ini dibuktikan oleh penelitian mereka ini, yang ini sekarang nih. The result obtained show that religious and employee performance had a positive significant relationship. Kemudian variabel berikutnya adalah perbedaan atau variasi atau keragaman keyakinan dan agama dari karyawan itu semakin bervariasi, semakin berbeda, juga semakin berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Semakin bervariasi keyakinan dan agama karyawan, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan. Kemudian di sini dinyatakan bahwa upon reviewing previous literature, McLeod, Lobel, and Cox Jr. serta penelitian dari Watson melaporkan bahwa research findings stating hasil temuan penelitian mereka menyatakan bahwa semakin berbeda keyakinan orang atau agama orang, semakin bervariasi, maka akan semakin baik untuk solving problem katanya dalam tim, led to increasing the performance of employees, sehingga meningkatkan kinerja dari karyawan tersebut. Setelah itu, the results show, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perbedaan atau diversity, keragaman pengalaman kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Ini dibuktikan dari penelitian yang terdahulu dari Doko Rothbard tahun 2009 yang menyatakan juga same conclusion, hasil atau kesimpulan yang sama yang menyatakan bahwa adanya hubungan yang positif antara pengalaman kerja, perbedaan atau keragaman dari pengalaman kerja para karyawan itu terhadap kinerja mereka. Jadi semakin beragam, semakin berbeda pengalaman kerja karyawan, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan. The result of the analysis indicated, hasil dari analisa itu mengindikasikan bahwa adanya pengaruh atau hubungan yang positif dan signifikan antara perbedaan sikap, keragaman sikap terhadap pekerjaan dengan kinerja karyawan. Jadi ada juga pengaruh sikap dengan kinerja karyawan. Dan melalui analisa regresi menghasilkan bahwa for the present study, untuk studi sekarang, untuk penelitian yang ini katanya, it further established the finding, semakin membuktikan temuan-temuan penelitian yang lalu yang menjelaskan bahwa adanya pengaruh yang positif dari keragaman sikap, perbedaan sikap terhadap kinerja karyawan. So oleh karena itu katanya, the study recommended, studi ini merekomendasikan that senior management, bahwa manajemen tingkat atas of
the organization dari organisasi tersebut atau perusahaan tersebut needed to focus more on diversity management, haruslah atau perlu memfokuskan lebih dalam terhadap manajemen keragaman, sehingga untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam organisasi tersebut. It was also recommended, juga direkomendasikan, disarankan katanya bahwa leaders, para pemimpin harus memformulasikan aturan-aturan dan policies dan kebijakan-kebijakan on equal employment. Okay? Kebijakan dalam equal employment, maksudnya ketenaga kerjaan yang equal, yang sama, irrespective of their cultural. Jadi tidak boleh membedakan background culture, background etnik, suku, background gender, in order to encourage, supaya dapat meningkatkan lagi kreativitas dan inovasi in the organization, dalam organisasi tersebut, that ensure that, sehingga memungkinkan that the most qualified employees, sehingga memungkinkan karyawan-karyawan yang berkualifikasi atau bermutu tinggi atau berkualitas were recruited, dapat direkrut kembali, dapat direkrut. Okay. This human resource policy, kebijakan yang berhubungan dengan SDM ini, benefited, itu menguntungkan workplace, tempat kerja, atau tempat kerja atau perusahaan, by increasing employee work performance, dengan meningkatkan kinerja dari para karyawan tersebut. Okay. Jadi ternyata dalam penelitian ini bahwa semakin dari 5 hipotesa ini semuanya menyatakan bahwa hipotesa ini semuanya diterima, bahwa semakin beragam, semakin berbeda usia karyawan dalam sebuah perusahaan, maka semakin tinggi pula employees performance, kinerja karyawan. Begitu juga dengan perbedaan pada background pendidikan, perbedaan pada agama dan keyakinan, perbedaan pada pengalaman kerja, dan perbedaan pada sikap terhadap pekerjaan juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dan pengaruh ini adalah pengaruh positif. Maksudnya adalah semakin tinggi perbedaan-perbedaan ini, semakin beragam perbedaan-perbedaan ini, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan. Nah, namun sayangnya dalam penelitian ini tidak disebutkan. Ini kesimpulannya saya kira sama, mengulang dari ini sehingga saya tidak perlu bacakan lagi. Sekali lagi, sayangnya dalam penelitian ini tidak menginformasikan rasionalisasi, tidak memberikan teori kenapa semakin bervariasinya usia, semakin bervariasinya, berbedanya latar belakang pendidikan, agama, pengalaman kerja, dan bervariasinya atau berbedanya sikap karyawan terhadap pekerjaannya itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Itu tidak diberikan dalam teori ini. Nah, ini akan menjadi tugas Anda semuanya. Kira-kira menurut Anda semua, menurut kalian, mengapa semakin bervariasi usia karyawan, maka semakin tinggi pula hasil kinerja mereka? Begitu juga dengan mengapa semakin bervariasinya tingkat pendidikan tingkat pendidikan karyawan dalam sebuah perusahaan, maka akan berpengaruh positif terhadap kinerja mereka. Semakin bervariasinya keyakinan dan agama karyawan dalam perusahaan, maka semakin tinggi pula kinerja mereka. Begitu juga dengan pengalaman dan sikap terhadap pekerjaan. Mengapa semakin berbeda dan semakin bervariasi lima hal ini, semakin tinggi pula kinerja karyawan. Dan ini saya ingin analisa kamu
mengapa, apa sebabnya. Semua ini berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dan ini akan menjadi tugas kita kali ini. Oke, saya kira cukup, dan jika ada pertanyaan silakan di posting di Google Classroom, dan saya akan buatkan link untuk tugas di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.